Adik-adik, inilah yang dinamakan meriam kuntung itu. Seperti kita lihat, ujung meriamnya patah, kuntung. Jadi ceritanya dulu sebelum ada Kesultanan Delhi, ada satu kerajaan namanya Kerajaan Haru, letaknya di Delhi Tua. Itu terjadinya sekitar tahun 1612. Jadi dari Kerajaan Haru ini mereka dipimpin dengan 3 orang anak raja, 2 laki-laki yang tengah perempuan. Yang perempuan itulah si Putri Hijau, jadi beliau ini yang mau dipersunting Sultan Aceh. Tapi karena niat Aceh tadi mau memperluas daerah kekuasaannya, untuk melindungi kakaknya dari serangan Aceh, adiknya yang bungsu tadi menyatukan semua atau kekuatan lalu meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang. Terus menerus ditembakkan, meriamnya panas merah, akhirnya patah kuntung. Jadi bagian laras meriam itu terpentalnya ke foto ini, ke Sukanan Dataran Tinggi Karo. Di sana ada dilestarikan, dibuat juga rumah seperti ini. Di rumah adat Karo namanya Griten, rumah beda kelambu. Kalau melalui biasanya kan kuning atau hijau, yang di Karo putih. Jadi itu tetap di sana, dan yang sekarang berada di sini, yang meriam di sini dipindahkan kemari telah berdiri Istana Kesultanan Delhi. Karena yang menaklukkan kerajaan si Putri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh tadi yang bernama Tuanku Bocah Pahlawan. Setelah taklukan si Bocah, lalu didudukinya 20 tahun kemudian. Jadi kebetulan Kesultanan Delhi ini ada 5 kali pindah istananya. Ikulah dibawa pindah ini meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Cara kerjanya mungkin adik tahu, masukkan peluru, masukkan amunisi, dibakar ini, baru dia tembak. Jadi kalau kita tempelkan telinga kita di sini, suaranya itu menimbulkan seolah-olah di dalam itu seperti ada arus air, seperti kita dalam gua. Jadi munculnya ini, ceritanya inilah yang untuk sini, abangnya yang Semambang Yazid, yang naga, putri tengah, ini si bungsu. Makanya dia Tomembang Sakti julukannya. Secara ceritanya, ya, dia pahlawan membela atau melindungi kakaknya. Kakaknya kakaknya ada sana bentengnya, tinggal Kerajaan Haru ini ya. Dari tua sana ada benteng sama pemandiannya. Ritual itu suro lah, keluarga Sultan ini. Nah, kebetulan karena kita ngerawat ya kita ngantarian biasa, ya kapan aja kalau orang mau mandikannya terserah aja. Tahu cuman ya nggak bisa. Sedikit aja lah gitu, nggak bisa bahas di sini lah. Pengorbanan lah ya, pengorbanan seorang abang kepada adiknya, adik kepada kakaknya lah ya, atau abang kepada adik, karena kan putri di tengah. Jadi sangat pengorbanannya sangat luar biasa, sehingga dia rela jadi begitu untuk mempertahankan ya kerajaannya juga. Ada yayasan, kalau ada cara, ada apa bagi yang berkepentingan, dia kesana aja ke kan. Kalau alam nyata ini kan nggak ada. Cuman itu mungkin logikanya. Jadi kalau cara gentanya dia berwujud jadi meriam ini yang sudah patah. Si pangeran tadi nggak bisa wujud ke semula, rupa tapi tak sama. Kalau ada yang versi Karo kan macam-macam ya. Kalau versi Karo katanya dia kembar 3, kalau kami di sini 3 bersaudara. Iya, karena diceritain waktu zaman SD dulu, waktu mau tidur siang tadi cerita. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa mengetahui peninggalan apa aja sih dari sejarah yang dahulu. Jadi kita tuh bisa tahu tentang lebih banyak tuh tentang budaya peninggalan yang pernah ada. Kalau misalnya kita nggak ngasih tahu kan kita nggak bisa tahu apa sih peninggalan yang ada di Indonesia ini, apa saja dari budaya Melayu kah atau dari mana, seperti itu. Penting karena kan sebagai bukti juga bahwa seperti cerita Putri Hijau tadi memang benar adanya di sini, bangunan ini juga menjadi bukti. Ya percaya karena menurut bangunan ini ada gitu, nggak mungkin kita nggak percaya dengan cerita Putri Hijau itu kalau nggak ada bangunan seperti ini. Karena bangunan ini kan sudah ada dari zaman dulu, karena bangunan ini juga merupakan dari bangunan Kesultanan Raja Delhi, dan Putri Hijau itu adalah anak dari Raja Delhi itu sendiri.
Kalau pengunjung tiap hari ada aja. Dari luar kota, luar negeri ada tiap hari. Paling ramai hari apa? Minggu. Weekend lah. Untungnya. Kalau kemari pengunjung lebih ke atas ya, ke istana. Ya kadang kalau dari istana turun ke bawah lihat Mariam Puntung. Kalau untuk berkembangnya ya karena Istana Maimun ini kan ikon wisata nomor 1 di Medan. Gitu sih. Tapi ya istana ini kurang perawatan gitu aja. Menurut abang ya nomor 1 pasti bangunan kan. Tengok aja sekarang bangunannya ada Dicat lagi gitu ya biar lebih kurang sih terjaga perawatannya. Jualan juga di dalam. Jadi kayak dia nggak- Karena di dalam istana itu yang jualan keluarga juga, jadi susah untuk diatur. Oh, itu rata-rata. Semua keluarga. Ya gitu dia tingkat juriatnya lebih tinggi dia. Di Istana Maimun itu bagian kanan kirinya itu rumah warga. Kalau yang tengah itu balirungnya itulah tempat wisata istananya. Itu rumah warga maksudnya saudara orang Saudara keturunan istananya lah. Waris-warisnya, ahli warisnya. ini? Iya. Ya mobil lah paling, mobil, kereta. Kadang ada juga bis, Kalau anak-anak sekolah berarti banyak sih. banyak sih. Dari luar kota, dari Pekanbaru, Oh, banyak. itu masuk ke ini Masuk juga. istana, main-main ke lingkungan luar lah, halaman. Kalau untuk wisatanya enggak juga sih, karena mereka kan dari lokasi mereka kemarin kan naik mobil pribadi gitu. Gitu sih. Kayak dari Pekanbaru kemarin naik bus mereka sendiri, dari Pekanbaru kemarin naik bus. Dari luar kota naik mobilnya sendiri, pribadi. Kalau untuk akses angkot di depan banyak akses angkot. Kalau Mariam Puntung ini kakak dari Mariam Puntung, Putri Hijau. Mereka ada 3 saudara, Putri Hijau, Bambang Kayali. Bambang Kayali itu yang berubah jadi naga. Mariam Puntung ini dia sekarang Mariam Puntung. Jadi Putri Hijau itu dulunya putri yang paling cantik, gitu, mau dipinang sama kerajaan Aceh. Jadi karena pinangannya ditolak gitu, lamarannya ditolak, nggak terima lah kerajaan Aceh sana, terjadi perperangan. Ya sekarang tergantung dengan orangnya sih, kan ada orang yang pengen tahu kisah legenda, ada yang tidak kan gitu.